أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكونوا لله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ikhwan billah, di dalam syahrul Ramadan terbagi 3 fase. Fase pertama adalah syahrul rahmah. Ada yang bicara syahrul barokah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Fase kedua adalah syahrul maghfirah, yakni dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Dan fase ketiga adalah bara'atu minan nar, itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Dengan demikian kita sekarang sudah ada di dalam fase yang kedua yang disebut syahrul maghfirah. Arti daripada syahrul maghfirah itu, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 yang mengarah kepada kebaikan, maka kebaikan tersebut sekecil apapun akan mendapatkan reward dari Allah berupa ampunan. Jangankan kita bicara Al-Quran, bicara Al-Hadis, bicara Athar, bicara kaul ulama, sekalipun kita hanya ngobrol dengan rekan-rekan demi mengarah untuk kebaikan, itu adalah keistimewaan sangat indah dan istimewa. Pengampunan dari Allah akan diberikan kepada orang tersebut. Tidur bisa jadi keistimewaan di bulan Ramadan. Sukut dengan artian kita menjaga lisan dari berbagai aspek yang bisa menghancurkan kepada pahala-pahala saum Ramadan, itu akan jadi keistimewaan. Bahkan ngobrol kita untuk kebaikan dunia akhirat, sekalipun disengaja atau tidak disengaja, itu akan jadi keistimewaan, diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, keutamaan Ramadan ini sangat indah dan sangat istimewa bagi orang-orang yang mengerti dan bagi orang-orang yang mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ayat 185, ayat 187. Hakikat daripada saum Ramadan itu ada 3. Satu, untuk membentuk, membangun ketakwaan seseorang secara personal. Sebagaimana Allah memberikan pernyataan sikap di dalam Al-Quran ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun di situ adalah secara personal. Utuh seseorang yang bisa melakukan, mengerjakan saum Ramadan dengan ikhlas, imanan, wahtisaban, maka kelak akan terbentuk di dalam jiwa raganya ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, saum di bulan Ramadan itu akan membentuk, membangun ketakwaan seseorang secara
sosial. Sebagaimana Allah memberikan pernyataan sikap masih dalam surah Al-Baqarah, yaitu surah yang kedua dari 114 surah, dalam ayat 187, kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tattaqun. Jadi dengan adanya seseorang melakukan, menunaikan, melaksanakan saum Ramadan, maka ada interaksi antara dua. Satu, interaksi antara makhluk dengan khalik. Kedua, antara khalik dengan makhluk. Maka itu termasuk adalah takwa secara sosial. Artinya, orang yang betul-betul membangun, melakukan, menunaikan ibadah saum Ramadan, maka akan timbul dia dalam jiwa dan raganya, bukan hanya untuk pribadinya, tetapi untuk orang lain, seperti memberikan takjil terhadap orang lain, memberikan input, masukan, pengertian, pengalaman terhadap orang lain, maka itu termasuk adalah sosial. Sosial di dalam Islam bukan terikat dengan satu atau dua, tetapi sosial di dalam Islam itu adalah apa yang bisa dialap manfaat oleh umat, apa yang bisa diambil manfaat oleh umat, apa yang bisa diambil manfaat oleh makhluk. Jangankan manusia, sekalipun binatang seperti kambing, domba dan sebagainya, itu adalah termasuk sosial. Jadi bukan hanya dengan manusia saja, baik dengan sang khalik maupun dengan makhluk, maka hubungan antara manusia dengan yang lainnya itu termasuk takwa yang bisa memberikan predikat ketakwaan sosial. Ketiga, saum di bulan Ramadan ini bisa memberikan kontribusi, membangun, mendidik, membidik kepada seorang hamba yang beriman, itu adalah mengakibatkan, melahirkan takwa, sehingga termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah memberikan penegasan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun yang melakukan kajian, introspeksi, bimbingan terhadap diri pribadi dan terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap tetangga, maka itu termasuk memberikan ketakwaan yang begitu hebat, dan nilainya disertai dengan syukur kepada Allah yang Maha Berkuasa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan hanya memberikan atikan bidikan terhadap diri dan jiwa raganya, tetapi itu termasuk kepada syukur kepada Sang Ilahi Allah Rabbul Izzat. Maka dengan demikian, mudah-mudahan di dalam Ramadan yang kita laksanakan ini, semoga ketakwaan kita semakin hebat, semakin melekat, semakin bermartabat, baik yang menjadi atikan, bidikan, didikan takwa secara personal, takwa secara sosial, dan takwa secara syukur kepada Allah yang Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.